perkenalkan saya Prita Mariska. Sehari-hari saya adalah Humas atau PR dari BNI, Bank Negara Indonesia, kantor wilayah 02, area Sumbar, Riau, dan Kepri. Ke pertanyaan pertama, di sini kami mau mencari tahu apa sih dari mungkin kakak bisa kasih tahu informasi tentang profil seputar BNI, boleh misalnya dari kenapa ada BNI aja, kenapa ada BNI wilayah, terus apa mungkin kakak tahu visi misi dari BNI gitu seputar BNI, boleh? Boleh. Oke, teman-teman, BNI itu adalah salah satu bank yang pertama berdiri di Indonesia, bank milik negara yang didirikan pada tahun 1946. Makanya kalau dulu namanya itu adalah BNI 46. Ini adalah karena berdirinya itu tanggal 5 Juli 1946, dan kita itu tujuannya adalah untuk memberikan layanan perbankan yang berkualitas dan bisa berkontribusi untuk pembangunan ekonomi secara nasional. Perbedaan dari BNI doang sama BNI wilayah ini apa sih? Bedanya wilayah sama cabang adalah wilayah itu dia mensupport bisnis cabang. Kalau cabang kan langsung menghandling nasabah. Kalau wilayah di mana keputusan-keputusan, public relation, kerjasama bisnis secara makro yang besar itu dipegang oleh wilayah. Kak Prita udah berapa lama menjabat sebagai Humas BNI? Kalau humas sebenarnya saya sudah berada di kehumasan itu mungkin udah kurun waktunya itu 10 tahun ada. Sekitaran 10 tahun kakak bergelut di kehumasan gitu. Bergelut di kehumasan ya, ngurusin wartawan dan lain-lain. Tapi kebetulan kalau sekarang selain kehumasan aku juga pegang channel manajemen, CSR yang BNI berbagi atau bantuan-bantuan itu di bawah unit Kapita. Lalu unit layanan itu kan yang paling cepat menyentuh masyarakat ya. Tapi di situ juga paling cepat terjadinya komplain. Dan kami sebagai institusi perbankan itu sangat concern terhadap komplain. Kenapa? Karena kan kita ini harus menjaga image. Kebayang nggak, satu saja komplain dari masyarakat itu ya, netizen lah tepatnya, itu bisa sangat mempengaruhi nama besarnya BNI. Kegiatan Kak Prita biasanya sebagai humas nih ngapain aja gitu? Sebagai humas sih yang paling sering itu saya gini, meeting sama wartawan sering, ketemu banyak orang lah, kan kita PR. PR itu kan perpanjangan, program-program kita ini perpanjangannya kan kita yang menyampaikan. Institusi, misalnya mau ketemu sama gubernur, misalnya saya yang turut mendampingi pemimpin wilayah untuk ketemu orang-orang key person yang utama yang ada di setiap daerah. Selama kakak menjadi humas nih, ada nggak suatu kasus atau isu yang kakak tanggapi gitu? Bagaimana cara kakak menanggapinya? Kalau selama jadi humas itu yang namanya kasus tuh banyak ya. Tapi ada kasus itu sama sekali nggak diketahui oleh masyarakat pun, karena saya sudah menyelesaikannya di bawah tangan. Nah itu yang paling bagus. Humas yang bagus adalah bisa meredam sebuah berita negatif itu tidak keluar. Kak, humas ini kan jembatan antara publik, internal, eksternal gitu. Karena humas ini kayak wajah dari perusahaan itu, ada rasa nggak sama? Ya, relate karena gini, ketika kita jadi humas, ketika ada isu atau masalah yang dikejar kita dulu. Humas yang berhasil adalah humas yang bisa menghambat semua berita-berita negatif itu sama sekali nggak muncul ke permukaan. Ruang lingkup kakak ini lebih ke apa gitu? Ada divisinya kah atau gimana gitu? Jadi kalau nama unitnya itu adalah unit RSM namanya, Regional Service Management and CSR. Jadi nggak ada humas-humasnya di situ gitu, tapi dia mengelola kehumasan dan media. Pertanyaan terakhir ini Kak Prita. Apa pesan dari kakak untuk kami ini anak-anak remaja sekarang ini, Gen Z, untuk kami yang masih bingung nih peminatannya humas atau mankom atau jurnalistik gitu? Nah dari kakak bisa nggak kakak tuh kayak nguatin kami misalnya di humasnya aja deh gitu? Saya nggak mau maksa juga teman-teman untuk menyukai kehumasan. Segala sesuatu itu sesuaikan dengan passionnya masing-masing. Ada yang suka menulis, ada yang suka jurnalistik, ada yang suka di belakang layar, ada yang suka di depan layar. Cuman kalau saya pribadi, karena saya seorang humas, saya melihat itu adalah kunci untuk mendapatkan hal-hal lain di balik. Kan kita juga nggak kerja, nggak masalah kerja aja ya. Tapi ketika kita bersilaturahmi sama orang atau
banyak kenal orang, kita itu mendapatkan privilege. Nah, mendapatkan privilege itu kan nggak gampang. Cuman konsekuensinya kalau jadi humas ya itu kita harus pandai menjaga image. Tapi bukan berarti nggak jadi diri sendiri ya. Iya, benar. Kalau aku sih memang aku apa adanya aku aja sih gitu. Cuman ya itu tadi konsekuensinya harus pandai menjaga image. Karena di diri kita tuh ketika orang lihat oh itu BNI, itu perintah BNI gitu kan. Ada melekat sebuah institusi, namanya institusi besar yang harus kita jaga juga. Dan nggak harus maksa untuk jadi humas, tapi percayalah kalau jadi humas banyak pintu rezeki yang terbuka. Mungkin itu aja wawancara ini pada hari ini. Terima kasih atas waktu Kak Prita sebanyak-banyaknya.